Berita Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Hari Minggu 29 bulan 10 tahun 2023 jam 6 sore. Sore baik perjamat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon mau bilang selamat datang per Bapak, Ibu, Basudara, anak-anak semua di kebaktian ini. Par yang baru pertama kali datang ikut kebaktian di Gereja Maranatha. Katong terima Bapak, Ibu, Basudara, anak-anak dengan senang hati. Katong mau bilang dan kebanyak perjamat yang taruh perhatian dan topang pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Katong juga mau bilang selamat perjamat yang pun hari jadi, hari kawin, dan hari baik lain dalam minggu ini. Katong sembayang Tuhan selalu kasih antua pun berkat pono-pono. Jemaat katong minta jemaat dong par taruh kira berita pelayanan horas ni. Jemaat pun kolekta yang katong terima hari Minggu tanggal 22 bulan 10 tahun 2023 jam 9 pagi akan pun jumlah 15.425.600 rupiah. Syukur akan pun jumlah 2.037.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 2.120.000 rupiah. Dan sarana fisik akan pun jumlah 925.000 rupiah. Lalu kolekta hari Minggu tanggal 22 bulan 10 tahun 2023 jam 6 sore akan pun jumlah 7.004.400 rupiah. Syukur akan pun jumlah 380.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 297.000 rupiah. Dan sarana fisik akan pun jumlah 472.000 rupiah. Kabaktian oras ni yang lain ni akan ama Pandita P. Reviali. Majelis Jemaat yang pun tugas layan itu Majelis Jemaat GPM Immanuel. Tuhan pun ajarang baca dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai laste ayat 20. Tata kabaktian yang katong pakai oras ni tata kabaktian bahasa Melayu Ambon. Nanti yang isi nyanyian pujian dalam kabaktian ni Gideon Bevers dan Julia Siloi. Jemaat nanti pas kapinjang 3 jemaat berdiri lah menyanyi lagu nyanyian GPM nomor 194 ayat 1 dan 2. Dan nyanyian GPM nomor 10 ayat 3 dan 4. Jemaat nanti kabaktian ini akan laste ada pegang tangan dengan ama Pandita dan majelis di pintu keluar. Tagal itu jemaat tunggu antua dong berdiri di pintu keluar dulu baru jemaat iko. Sampai di situ berita dari Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Katong mau bilang dan kebanyak lagi jemaat sudengar dan taruh kira berita yang katong bilang. Laste jemaat pulang selamat somba tete manis antua kasih berkat pono-pono par katong semua. Ambon 29 bulan 10 tahun 2023 Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon ama Pandita NJ Rutumalesi STH Ketua, ama Pandita M Takaria MSc Sekretaris.
Pak saudara semua, mari kita mulai kebaktian ini. Dengan nama Allah Bapa, antopung Anak Yesus Kristus, dengan antopung Roh. Beta minta biar Tuhan Allah kasih damai per katong semua jemaat. Saudara jemaat, mari ketong bako balas angka puji par Tuhan. Mari angkat suara besar-besar bersuka par Tuhan. Hai semua orang di dunia, mari sembah Tuhan dengan hati senang. Datang para orang tua badonci lagu-lagu gerat. Saudara dong mesti tahu kalau Tuhan itu Allah. Anto yang bikin katong, lah katong ni anto pun orang-orang. Katong ni anto pun jemaat, macam deng domba sakawang yang anto jaga di rumpu-rumpu di tanah lapang. Mari masuk ke anto pun kintal rumah, minta-minta dangke dari orang tua. Mari badonci puji-puji antua waktu balenggang masuk ke antua pung rumah. Mari minta dangke dari antua lah puji-puji antua. Tagal Tuhan tu paling baik, sing abis-abis antua pun sayang. Dari moyang-moyang sampai ke anak-anak cucu, abis anak-anak cucu. Antau selalu bikin antua pun janji. Nyanyikan lagu
semua dalam hidup ni katong seng luput dari bikin salah. Tagal itu mari katong duduk tado-tado. Tiap orang ingatnya dia pun dosa-dosa, lah minta ampun dari Tuhan. Mari kita menyanyi nyanyian GPM 51. Saudara jemaat, dengar sekarang 1 Korintus 13 ayat ampel sampai 6. Bilang begini, orang yang betul-betul sayang orang lain, dia tuh begini, sabar, pung hati baik, seng jalus, seng bicara pukul tinggi, dan seng sombong. Dia juga seng kasar, seng cuma pikir diri sendiri, seng tak kiri-kiri, dan seng simpang orang lain pun salah. Dia tuh juga seng senang kalau ada orang bikin apa-apa yang jahat, mar senang kalau ada orang yang bikin apa-apa yang betul. Sesamamu, kasihi ibu bapamu, kasihi semua saudara, kasihi juga musuhmu. Kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukanlah di dalam hidupmu. Kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukan dalam hidupmu. Sabar, kasih itu tidak angkuh, kasih itu murah hati, kasih itu tak membenci. Kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukanlah di dalam hidupmu. Kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukan dalam hidupmu. Saudara jemaat,
Sekarang ketong akan mendengar pengajaran dari Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Basudarai, sebelum ketong baca firman Tuhan, ketong akan ada dalam doa dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 65. Bapa, siapkanlah hatiku. Bapa, siapkanlah hatiku. Aku mau mendengar sabdamu. Bapa, sucikanlah hatiku. Aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, menerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama baca dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20 dengan membaca dari Alkitab Janji Baru bahasa Melayu Ambon. Kita akan baca secara berbalasan, yang perempuan baca ayatnya yang genap dan laki-laki baca ayatnya yang ganjil. Jadi basudarai, beta minta dengan sungguh-sungguh dari kamong, pariko beta pung contoh, parsengta ika dengan orang Yahudi pung adat-adat, dengan atoran-atoran lain. Barang, beta jua sujadi macan dengan kamong yang dolo, sengta ika dengan akang. Kamong semparna bikin salah apa-apa per beta.
Beta pun sakit tu bikin kamong susah. Mar kamong senggali beta sadikilai. Kabale belakang dari beta. Malah kamong terima dan jaga beta baik-baik. Macam kata beta ni Allah pun malaikat satu. Ka Yesus Kristus sendiri. Jangan sampai kamu anggap beta ni kamu musuh. Tagal beta kasih tahu apa yang betul par kamu kapa. Memang bagus kalau kamu usaha sungguh-sungguh perbikin apa yang betul. Kamu mesti bikin begitu terus. Jangan cuma waktu beta ada sama-sama dengan kamu sah. Beta rindu pas kali ada sama-sama dengan kamu semua sekarang nih. Biar beta bisa robah beta pun cara bicara par kamu. Barang beta susah tahu mau bicara dan cara bagaimana lai par kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat semua yang Tuhan Yesus sayang, Shalom. Bahasa Melayu Ambon itu ternyata gampang-gampang susah. Kalau bahasa pasarnya itu lancar, tapi begitu disesuai dengan dia punya aturannya itu, kalau ketemu saya baca ulang-ulang ketemu mulu bengkok kiri kanan. Apalagi ketika jemaat seng punya bukunya mengharapkan tayangan di depan, lalu yang di belakang pasti karena huruf kecil susah bisa baca. Maka karena itu beta hari ini beta punya khotbah itu baku campur bahasa juga, bahasa Indonesia, bahasa Ambon, maksudnya supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajar per ketong di sore hari ini. Minggu ini ketong pung tema pemberitaan itu menarik. Berani menyatakan kebenaran. Mengapa menarik? Sebab dari tema ini seolah-olah ada kesan bahwa kita ini tidak lagi berani menyatakan yang benar. Ketidakbenaran dan ketidakadilan itu karena begitu biasanya, sehingga semuanya dianggap benar saja. Tetapi dampaknya itu besar sekali bagi keutuhan gereja dan juga masyarakat bahkan bangsa ini. Orang yang tidak hidup lagi dalam kebenaran, tidak lagi berkarakter benar, maka dia akan hidup dalam kebohongan demi kebohongan, kemunafikan demi kemunafikan, dan ujung-ujungnya ialah kehancuran bangsa dan negara. Bapak Ibu, begitu pentingnya nilai kebenaran dalam Alkitab, sehingga Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan hal ini. Dan
para rabi Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu bahkan sampai sekarang mengajarkan kepada para muridnya, para peserta didiknya, itu ada 3 kewajiban yang mesti dipenuhi manusia sepanjang Tuhan masih menganugerahkan kepadanya kehidupan. Dan 3 kewajiban manusia itu, yang karena itu kalau dia melakukannya, dia selalu dekat dengan hadirat Allah. Apa 3 kewajiban itu? Yang pertama, orang yang selalu mengusahakan keadilan atau orang yang adil. Yang kedua, orang yang benar. Dan yang ketiga, orang yang cinta damai. Kalau semua orang memiliki 3 kewajiban ini, maka dunia pun akan damai dan tentram. Itulah sebabnya para rabi Yahudi itu selalu bilang begini kepada para peserta didiknya. Ada 4 sifat manusia atau ada 4 tipe manusia yang menyebabkan saya selalu jauh dari hadirat Allah. Tipe yang pertama ialah orang yang suka mengejek orang lain. Jadi para pengejek itu pasti jauh dari rahmat Allah. Dia susah untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Yang kedua, orang yang munafik. Yang ketiga, orang yang suka berbohong, orang yang suka parlente. Lalu yang keempat, orang yang suka memfitnah, menyebarkan berita bohong. Ini 4 tipe manusia yang menurut para rabi susah untuk mereka itu bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena mereka dianggap oleh Allah tidak pantas untuk berdiri di hadapan hadiratnya. Karena itu maka kebenaran memiliki nilai yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Kebenaran itu bukan soal hukum. Dia lebih dari hukum. Karena kebenaran itu soal moral yang terbentuk karena iman kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bermoral baik, dia akan menghasilkan juga peraturan-peraturan yang benar, hukum-hukum yang adil. Tetapi orang yang tidak punya moral yang baik, maka hasil-hasil produknya itu ialah hanya demi mengamankan diri dan kelompoknya, dan akan menyebabkan masyarakat banyak itu mengalami penderitaan. Betapa pentingnya nilai-nilai kebenaran ini sehingga Tuhan Yesus sendiri misalnya dalam Matius 5 ayat 37 bilang, kalau ya bilang ya, dan kalau tidak bilang tidak. Standar moral dari kekristenan itu tinggi sekali. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada kompromi. Sebab yang hanya ada 2 pilihan, ya atau tidak, selamat atau binasa, sorga atau neraka. Itu standar moral Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa standar moral ini begitu tinggi? Karena memang Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan dari kebenaran itu sendiri. Dalam Yohanes 14 misalnya kita baca, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran itu sendiri. Atau
pusat dan sumber kebenaran itu adalah di dalam Kristus. Dan karena itu kenapa Tuhan Yesus dengan sangat lantang mengatakan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, sang kebenaran itu sendiri. Kemudian kita baca juga dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17a, Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Roh yang benar. Roh yang menuntun orang-orang beriman untuk hidup dalam kebenaran. Roh yang membimbing orang-orang beriman untuk selalu berkarakter benar. Itulah sebabnya kalau ada orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Yesus, sang kebenaran itu, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, tetapi dalam hidupnya ada kemunafikan, ada kepura-puraan, ada ketidakbenaran yang ia selalu lakukan, maka jangan-jangan ia tidak layak bagi Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini dia sangat penting terutama dalam konteks sekarang ini. Dan di mana-mana kita selalu diperhadapkan, disuguhkan dengan berita-berita tentang betapa kebenaran itu sekarang sangat mahal harganya. Untuk berkata benar saja itu orang bisa kehilangan nyawa. Untuk berkata benar saja orang bisa kehilangan jabatan. Untuk berkata benar saja orang harus disingkirkan dari dalam sebuah komunitas. Kalau sudah sampai seperti begini, apakah bagi orang-orang beriman, orang-orang percaya, kita semua, karena itu tidak boleh lagi melakukan yang benar, sebab ternyata konsekuensinya itu besar sekali. Saya ulangi lagi, bagi Yesus tidak ada wilayah abu-abu. Bagi Yesus, katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Hanya itu. Memang ucapan Yesus itu berkaitan dengan sumpah. Sebab untuk membuktikan bahwa seseorang tidak menipu, tidak berdusta, dia harus bersumpah. Tapi bagi Yesus bukan itu persoalannya. Intinya bukan soal disumpah itu. Yang Yesus mau ajarkan kepada kita ialah bahwa bolehkah kita dalam berperilaku orang sudah tahu bahwa kita ini benar. Sehingga apapun juga yang kita ucapkan orang tidak bisa membantah. Jadi karakter benar itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bukan soal sumpahnya. Orang bisa bersumpah palsu juga. Tapi Yesus tidak mau sampai di situ. Yesus mau supaya standar moral Kristen itu betul-betul menjadi karakter beriman kita, supaya orang lihat kita saja orang tahu bahwa dia ini benar. Dan kalau orang lihat kita saja mereka sadar bahwa kita ini benar, maka orang juga percaya kepada apapun yang kita katakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya ialah apa kaitan tema ini dengan bacaan kita tadi? Bacaan kita tadi itu kalau dalam bahasa Alkitab terjemahan lain itu judulnya itu diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ingatlah hubungan kita yang semula. Jadi rupanya Paulus kasih ingat jemaat di Galatia tentang mereka punya hubungan sejak semula yang begitu mesra, begitu akrab, begitu penuh dengan cinta kasih. Tapi apa kaitannya dengan masalah berani berkata benar?
Saudara-saudara, perikop ini seolah-olah tidak menjawab tema ini. Tetapi sebetulnya perikop ini yang justru mau menjelaskan tentang mengapa pentingnya berkata benar. Mengapa pentingnya sebuah kebenaran itu demi keutuhan sebuah komunitas, bahkan demi keselamatan kekal yang dialami oleh satu jemaat, oleh satu keluarga atau satu pribadi. Dan kita bisa menemukan ini ketika surat Galatia ini kita mulai baca dari pasal 1. Pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus mengeluh dan juga agak kenapa? Ternyata bahwa menurut pasal 1 ayat 6 itu ada orang yang datang memberitakan Injil yang lain. Injil yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang dipalsukan atau Injil yang ditambahkan. Sebab Injil yang sebenarnya ialah berita sukacita tentang keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan respons manusia terhadap anugerah itu ialah iman. Karena itu dalam surat Roma pasal 1 dia bilang, iman itulah yang menyelamatkan manusia. Itu intisari dari Injil, berita keselamatan itu. Tetapi ada komunitas lain yang datang masuk ke dalam jemaat lalu mengajarkan Injil yang lain yang sebenarnya bagi Paulus itu bukan Injil. Apa itu? Ini mereka orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Mereka bilang begini kepada saudara-saudara mereka yang sudah menjadi Kristen tapi bukan Yahudi, non Yahudi. Mereka bilang begini, iman saja sing cukup. Sepanjang ale dong sing sunat, lalu juga sing melakukan adat istiadat Yahudi, jangan bermimpi bisa selamat. Itulah yang Rasul Paulus bilang, orang datang membawa Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil. Kenapa? Karena untuk menjadi Kristen sejati itu harus dari Yahudi. Rasul Paulus bilang itu bukan Injil sejati. Sebab manusia sehebat apapun dia, ketika dia selamat itu bukan karena jasa-jasanya. Itu hanya rahmat yang Allah berkenan anugerahkan kepadanya, bukan karena dia pantas, tapi karena Allah mengasihinya dan rela untuk mengorbankan putra tunggalnya demi keselamatan manusia yang berdosa itu. Jadi rupanya saudara-saudara, Injil yang lain inilah yang meresahkan hati Paulus. Dan Paulus mau mendudukkan secara proporsional tentang bagaimana ajaran-ajaran rasuli itu menjadi panutan, menjadi pedoman bagi jemaat dalam membentuk karakter Kristiani mereka. Saudara-saudara, perikop pembacaan kita tadi dia mengatakan tentang Paulus kasih ingat mereka tentang bagaimana dia punya hubungan pada mulanya itu sangat baik. Maksudnya begini, Paulus ketika sampai di Galatia dia sakit, sakitnya parah sekali. Orang-orang Galatia yang baru mulai percaya, orang-orang Kristen muda itu melayani Paulus dengan begitu penuh cinta kasih, merawat dia yang sakit parah sekali itu, dan begitu hebatnya ya orang-orang Galatia, Paulus dalam hati jemaat Galatia, sehingga dia pakai ungkapan-ungkapan di sini. Dia bilang, kalau toh beta waktu itu minta ale dong biji mata pun pasti ale dong kasih. Sebab ale dong waktu itu senggali beta.
Beta sakit parah tapi ale dong senggali sedikit lagi. Ale dong rawat beta dengan penuh cinta kasih sampai beta sehat, beta bisa memberitakan Injil lagi. Saudara-saudara, bagi orang Galatia itu mesti menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak boleh menyatakan kesalahan mereka. Kenapa? Paulus utang budi. Jemaat Galatia berharap bahwa kalau toh mereka salah, jangan ditegur dong. Dulu kan kau tuh bikin kali baik-baik, kenapa bilang kau tuh pun salah? Ini soalnya di situ. Orang yang selalu ditolong oleh orang lain, pihak lain, pasti akan malu hati menyatakan kebenaran. Ketika pihak yang membantu itu melakukan sebuah kesalahan. Satu ketika ada tulisan di majalah Asau dari seorang anggota jemaat GPM yang sangat cinta GPM. Judul tulisannya begini, GPM telah kehilangan roh. Dan semua orang marah-marah. Tapi dia bilang, kalau toh kita masih memiliki Roh Kudus, mengapa kita tidak bersikap kepada ketidakadilan yang menganga di sini? Mengapa kita hanya cari zona nyaman di tengah realitas kemiskinan ekstrim yang dialami oleh Provinsi Maluku? Dia keras sekali. Memang tidak semuanya benar, ada banyak opini juga, tetapi itu sebuah kritik yang saya kira itu penting sekali. Apakah kita sudah sampai kepada keadaan yang begitu parah sehingga realitas sosial yang penuh ketidakadilan ini kita bungkam saja? Tidak ada yang berani untuk berkata-kata. Saudara-saudara, Paulus sebenarnya kalau dia rasa utang budi, dia juga sembrani, dia malu hati kasih tahu orang. Tapi bagi Paulus itu bukan esensi dari beriman. Esensi beriman itu ialah kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Sebagaimana yang Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang, katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Maksudnya Paulus mau bilang begini, betul dulu tuh ale dong pun jasa paling besar per beta. Tapi jangan karena itu ale dong memusuhi beta ketika beta menyatakan kebenaran kepada ale dorang. Dia menempatkan kebenaran itu pada proporsinya. Dia sering malu hati karena dia dapat bantuan. Dia sering malu hati karena dia pernah ditolong oleh orang lain. Tidak. Kenapa? Karena dia mau supaya jemaat itu tetap memiliki hidup kekal yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi kebenaran itu ketika disampaikan bukan karena kita membenci seseorang, tapi karena kita mengasihi hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Paulus menyatakan kebenaran itu? Dia seng maki-maki, dia seng cari preman juga, ancam dorang, dia seng demo juga, tapi dia menyampaikannya dengan bahasa-bahasa pelayanan. Kalau dalam bahasa Melayu Ambon, dalam teks tadi dikatakan basudara jantung hati. Itu menggambarkan bagaimana cintanya Rasul Paulus kepada jemaatnya. Dia menyatakan kesalahan mereka tapi dengan bahasa pelayanan. Dia seng maki-maki, dia seng sumpah-sumpah.
dia sering melakukan kekerasan juga. Tetapi dia secara proporsional menasihati jemaat untuk kembali ke jalan yang benar, sebab kalau tidak mereka akan tetap hidup dalam kesesatan. Saudara-saudara, memang salah satu sebab orang tidak berani menyatakan kebenaran ialah malu hati. Kalau dapat bantuan dari pemerintah, biar pemerintah salah juga atau diam-diam. Kenapa? Takut jangan sampai tahun anggaran berikut saya ndak apa lagi. Beta khotbah begini pernah ditegur juga. Kenapa kasar? Kenapa keras? Ya memang harus katakannya untuk ya dong. Tapi kalau orang tetap pakai prinsip malu hati, kapan damai sejahtera itu bisa dinikmati oleh begitu banyak rakyat yang mengalami penderitaan yang begitu hebat? Kalau ketakutan jangan sampai kita ini dimusuhi, dibenci, lalu akhirnya kita cari zona nyaman. Bagaimana moral Kristen yang tinggi itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Kalau kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan yang adalah sumber kebenaran itu, maka Tuhan Yesus juga mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang selalu punya karakter benar. Sehingga dong lihat ketemu penampilan saja dong seng ragu lai. Ketemu bilang apapun dong seng tanya lai. Dong seng ragu, dong seng minta ketong sumpah lai, baru dong percaya seng. Karena kita memiliki standar moral Kristiani yang betul-betul kuat sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Dan hari ini Tuhan sedang menasihati kita semua juga. Sebagai manusia, ketong semua sing ada satu pun yang sempurna. Pasti semua orang punya lebih, tapi semua orang juga punya kurang. Dan karena itu kenapa dibutuhkan saling menasihati demi kebenaran itu sendiri. Saling menegur demi terciptanya keadilan itu sendiri. Itu yang Tuhan harapkan dari gereja. Dan gereja itu bukan hanya para pemimpinnya, karena gereja itu adalah orangnya. Gereja itu bukan organisasinya. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu adalah saudara dan saya. Dan standar moral ini yang Yesus ajarkan kepada kita tentang pentingnya berperilaku benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran itu sendiri. Bolehkah kita berani untuk bilang yang benar? Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Hanya dengan berani mengatakan yang benar, maka segala keterpurukan, segala ketidakadilan, segala ketidakbenaran yang terjadi di dalam masyarakat dan bangsa ini akan bisa diatasi. Hari ini Tuhan menasihati kita dengan nasihat yang penting sekali, terutama ketika kita mulai memasuki tahapan-tahapan pesta demokrasi yang akan berlangsung 2024, di mana posisi gereja, saudara dan saya, dalam realitas seperti begini, di mana suara kenabian kita? Apakah kita sedang mencari zona nyaman? Apakah kita takut jangan sampai kita tidak lagi mendapat sesuatu? Atau kita takut karena kehilangan jabatan atau bahkan nyawa? Itu pertanyaan penting bagi kita.
Tapi Tuhan Yesus kasih ingat ketong begini, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Jemaat, mari ketemu berdiri, lalu ketemu mengaku, ketemu percaya secara bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan percaya menurut bahasa Melayu Ambon. Mari bersama-sama ketemu bilang begini. Beta percaya per Allah Bapa yang pun kuasa per semua yang ada, atau yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya Yesus Kristus Allah pun anak satu areng-areng yang jadi katompung raja. Antu ada dalam Maria Pumporo taga Allah pun roh. Dan lahir di dunia biar kata Maria ini masih perawang. Antu ada pas siksa waktu Pontius Pilatus pegang parenta. Antu ada pas salib mati lah dapat kubur. Antu turun ke orang mati pun dunia lah hidup kembali pas akam pung lusa. Antua naik ke sorga, duduk di Allah pung sebelah kanan, lah pegang perintah sama-sama dengan antua pengkuasa per semua yang ada. Antua nanti datang dari sana para jadi hakim per semua orang yang masih hidup dengan beta percaya per Allah pung roh. Beta percaya kalau Allah supilih katong par jadi Yesus pun orang-orang yang taika jadi satu di seantero dunia ni, dan sama-sama terima apa yang baik dari orang tua. Beta percaya kalau orang tua kasih ampun katong pun dosa-dosa, dan nanti kasih hidup katong pun badang kembali, lah katong hidup. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Gideon Bevers. Selamat hari Minggu jemaat, shalom. Semoga pujian ini menjadi berkat buat katong semua. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Basudara jemaate, ingat pasang dari Tuhan pung firman ini baik-baik. Orang yang kasih pada orang lain itu lebih beruntung dari orang yang terima. Waktu jemaat kasih dong pung tanda syukur, jemaat angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 114 dan nomor 172 ayat 1 dan seterusnya.
Jemaat dimohon berdiri. Di aura persembahan ini dan seluruh hidup di kaki saling Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita sembahyang para apa yang jemaat sukasi. Kita berdoa. Sia Tuhan Allah yang selalu sayang ketong, terima ketong pun tanda minta dangkeni jua. Tolong para ketong pakai akang baik-baik, for jadi berkat, for ketong pun pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ketong akan mendengarkan persembahan pujian satu kali lagi dari Yulia Siloi. Shalom jemaat, semoga melalui lagu ini kiranya katong mau selalu mengingat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun katong butuh Tuhan, karena Anto saja yang bisa selalu tolong katong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Mari saudara ketemu bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami telah mengalami kehadiran Tuhan setiap saat dalam hari-hari yang kami telah lalui. Hari ini ketika kami masih tetap selamat, itu hanya karena Tuhan yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai persekutuan jemaat-Mu, kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kuasa-Mu, karena kami memiliki Tuhan yang hebat, yang tak tertandingi baik di langit maupun di bumi. Kami memiliki Tuhan yang selalu peduli dan setia menemani kami. Bapa di sorga, kami telah tiba di hari Minggu yang terakhir dari bulan ke-10. Beberapa hari ke depan ini kami akan melangkah memasuki bulan yang ke-11, yaitu bulan November. Dan kami tahu bahwa kami tidak berkuasa atas hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini, selain memuji dan memuliakan nama-Mu, memberikan syukur-syukur kami kepadamu, kami juga datang mau mempertaruhkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan untuk menuntun kami ketika kami akan menapaki lagi seluruh aktivitas hidup kami di pekan yang baru. Bapa di sorga, sebagaimana Tuhan telah menyertai kami sampai pada hari ini, maka kami mohon kiranya penyertaan Tuhan itu terus berlanjut dalam hidup kami semua, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan, gereja, dan juga masyarakat bangsa ini. Kami mohon Tuhan selalu menaungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, ancaman-ancaman kehidupan yang hendak membinasakan kami. Tuhan, hindarkan semuanya itu daripada kami. Kami sadar betul bahwa tanpa Tuhan pasti kami binasa. Dan karena itu kami datang mau memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan terus menemani kami ketika kami akan melangkah di pekan yang baru. Kami juga dalam menjalani hidup ini, kami memerlukan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tetapi bukan menurut kehendak kami, melainkan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani, tambahkanlah itu bagi kami, supaya kami menjalani hari-hari kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh berkat itu. Di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan mengenal kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan tidak hanya kenal nama-nama kami, tetapi seluruh keluh kesah kami, pergumulan-pergumulan kami, derita kami, beban-beban hidup kami, termasuk juga segala harapan, rencana, dan cita-cita kami. Tuhan mengetahuinya. Kami minta kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong kami, bantu kami untuk masalah-masalah yang sedang kami hadapi, supaya kami dapat memperoleh jalan keluar yang baik
untuk mengatasinya. Kami tahu bahwa Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia yang penuh masalah. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah hidup kami sebesar apapun itu. Dan karena itu biarlah kami terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perjuangan-perjuangan anak-anak kami, anak-anak muda, anak-anak yang masih berjuang untuk memperoleh pekerjaan, anak-anak yang masih berjuang untuk masa depan mereka melalui bangku-bangku pendidikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bimbinglah anak-anak kami, bimbinglah anak-anak muda ini. Tuntunlah mereka yang sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan tetap melalui seleksi-seleksi penerimaan CPNS ataupun P3K ataupun di tempat-tempat yang lain, pemerintahan maupun swasta. Kami berdoa Tuhan bantu anak-anak kami ini sehingga mereka memperoleh kepastian untuk melangkah memasuki masa depan yang semakin penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa mau menolong kami dalam kami menapaki hari-hari perjuangan kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang bergumul dengan kesehatan mereka di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan jamah mereka juga supaya mereka memperoleh kesembuhan. Semua orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, Tuhan hadir juga di tengah-tengah mereka. Lawatlah tiap-tiap orang dari mereka dan berkatilah mereka supaya mereka pun dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan pasti, karena Tuhan selalu memberkati mereka. Tetapi yang terutama kami minta kepadamu juga Tuhan, jadikanlah kami sebagai kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka, supaya kehadiran kami sebagai orang-orang baik bagi mereka akan membuat mereka semakin mengalami Tuhan yang hadir dalam pemeliharaan hidup mereka melalui uluran tangan kami masing-masing. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang diberkati untuk memberkati, supaya namamu dimuliakan. Bapa di sorga, hari ini Gereja Protestan Maluku sedang melaksanakan sidang majelis pekerja lengkap yang dihadiri oleh MPH Sinode dan setiap perutusan klasis. Kami mohon kiranya penyelenggaraan sidang ini juga MPP Angkatan Muda senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah sidang ini juga dapat diinspirasi oleh tema gumulan kami di minggu ini, berani menyatakan kebenaran. Itulah tanggung jawab profetis yang Tuhan berikan bagi kami sebagai gerejamu. Kami harus berani menyatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Karena itu jadikanlah gerejamu ini sebagai alat yang baik dalam tangan Tuhan, supaya namamu dimuliakan. Kami juga terus menopang gereja-gereja lain yang ada dimanapun juga dalam tugas-tugas pelayanan pekabaran Injil dan tugas pelayanan yang lain. Biarlah Tuhan juga berkati supaya gerejamu senantiasa dapat memberitakan Injil keselamatan itu di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan tantangan dan pencobaan ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi klasis Kota Ambon dan seluruh jemaat di klasis ini, semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan tanggung jawab pelayanan
Biarlah Tuhan juga senantiasa memakai kami semua sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Kami senantiasa terus berdoa bagi bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang juga punya banyak persoalan. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik di pusat, di Jakarta, di seluruh provinsi termasuk Provinsi Maluku, di kabupaten kota termasuk Kota Ambon, dan seluruh pemerintahan di level di bawahnya. Hamba-hamba Tuhan ini kiranya terus dituntun oleh Tuhan. Bimbinglah mereka dalam takut akan Tuhan, supaya mereka senantiasa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga sedang memasuki tahapan-tahapan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024. Sekarang prosesnya sedang berjalan, dan karena itu kami mohon keselamatan bagi bangsa ini. Semua orang yang ingin untuk maju dalam setiap proses pencalonan di lembaga legislatif maupun eksekutif di daerah, termasuk juga pemilihan presiden dan wakil presiden, Tuhan pimpin semua hamba-hamba-Mu ini supaya pada waktunya mereka senantiasa berjuang bagi bangsa ini untuk yang terbaik. Hindarkanlah daripada bangsa ini perpecahan, hindarkanlah dari bangsa ini intoleransi, radikalisme, terorisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa ini. Supaya bangsa yang besar ini tetap kokoh, tetap utuh, dan maju untuk menggapai masa depan yang lebih baik dari sekarang ini Tuhan. Kami percaya bahwa rencana-rencana Tuhan bagi bangsa ini juga adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Biarlah semuanya itu mau jadi menurut kehendak-Mu. Kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, sebab kami percaya bahwa hanya bersama Tuhan sajalah maka kami akan tetap menjalani hari esok dengan pasti. Demikian doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara jemaat disilakan berdiri. Hidupmu kau
Saudara jemaat yang Tuhan Yesus sayang, ulang dengan senang lah bikin saudara dompung tugas para kasih tahu soal Kristus para orang-orang dalam saudara dompung hidup sabang hari. Lah ingat ayat Alkitab nih biar saudara dong kuat. Tagal itu jangan berhenti par bikin apa yang baik. Barang pas waktu yang Allah atur, katong nanti dapat hasil dari apa yang katong subiking itu. Asal katong sing patah semangat par bikin apa yang baik terus. Jemaat semua, arahkanlah ketumpung hidup kepada Tuhan, lah terima untuk punya berkat. Kita minta biar Allah Bapa yang kotong somba dan Tuhan Yesus Kristus kasih berkat besar dan damai para aledong semua. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, shalom. Engkau memberkati aku.